Kristianto, pekerjaan sebagai Tentara Nasional Indonesia Satuan. Halo, perkenalkan nama saya Rati Veronica. Kegiatan saya sehari-hari sekarang sebagai mahasiswa tingkat 1. Sari Sagitaria. Saya menjabat di RW 11 Kelurahan Sukamiskin, Arca Manik, Bandung. Indonesia adalah suatu negara dengan banyak pulau, banyak budaya, banyak keanekaragaman, banyak beragam bahasa Sunda, bahasa Jawa. Indonesia itu adalah sebuah negara yang kaya akan budayanya, kaya akan bahasanya, dan masih banyak lagi. Indonesia itu yang jelas negara kita ya, negara tercinta kita yang memang kaya akan keberagaman ya, beragam suku, bangsa atau bahasa adat ya teh. Bela negara itu sendiri itu wujud atau bentuk patriotisme terhadap para pahlawan sejarah dan untuk mengamankan aset-aset negara dan mempublikasikan bahwa negara kita itu adalah negara yang sudah merdeka. Bela negara itu mencintai negara Indonesia dengan sepenuh hati, baik mencintai kekurangannya ataupun kelebihannya. Bela negara itu sikap yang harus dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia. Sangat penting sekali bela negara itu. Kalau nggak ada bela negara, ya mungkin negara hancur. Kalau ada bela negara, mereka bisa tahu gitu. Oh, ini loh masyarakat harus bertulis pada Indonesia dan perjuangan para pahlawan. Tentunya sangat penting. Banyak harus penting banget gitu, harus dijaga oleh seluruh masyarakat Indonesia. Iya. Untuk membela suatu negara kayak saya ini menjadi prajurit karir, untuk menjadi seorang tentara nasional Indonesia, untuk menjaga kedaulatan, menjaga keutuhan negara dari ancaman luar atau maupun luar negeri. Dan juga kita kan bukan hanya sebagai seorang tentara aja, tapi masyarakat juga bisa membela negara dengan membeli produknya. Yang sudah saya terapkan contohnya mematuhi protokol kesehatan, lalu juga mematuhi peraturan lalu lintas, lalu juga memilah milih mana berita yang benar dan juga mana berita yang bohong. Alhamdulillah gitu ya, ketika memang saya dipilih warga menjadi RW itu, qadarullah itu pandemi ya teh, ada pandemi gitu. Dan qadarullah juga di lingkungan saya tuh paling banyak gitu, bahkan yang meninggal pun data yang kemarin itu 3 yang meninggal karena COVID. Iya. Dan itu alhamdulillah kita bantu semaksimal mungkin, baik keluarga yang isoman atau yang lainnya diamankan, bukan diaman, jadi dipindah, diisolasinya dipisah gitu, seperti itu. Hoax itu adalah berita yang tidak benar atau untuk melengsarkan atau menggunjingkan atau memecah belahkan suatu kelompok, bangsa atau masyarakat tentang berita-berita yang tidak benar yang ada di lingkungan masyarakat, terutama di Indonesia. Apalagi sekarang kan banyak itu. Apalagi ada lagi hoax tentang pandemi COVID yang banyak kontroversialnya lah. Oh, Mbak. Berita bohong tentu saja itu sangat berbahaya, apalagi sampai menghancurkan kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Baca kan biasanya suka banyak tuh yang langsung broadcast. Ya betul. Wah, berarti ini mah belum tentu benar kan. Ini saya tanya dulu, ini sumbernya dari mana? Kan dia juga dari grup ini, berarti belum tentu kebenarannya berita itu gitu. Berarti berita itu harus benar-benar dibaca gitu ya Bu ya, dari atas sampai akhir gitu ya, literasinya. Pernah membaca berita tentang
pandemi, ada yang bilang pandemi udah beres dan sebagainya lah. Tapi kan pada dasarnya berita tersebut belum ada kebenarannya, dan dengan saat ini kebenarannya. pandemi masih berlanjut. Betul. Tentu saja pernah. Sering sekali teh. Banyak ada yang dari media sosial, media internet, Instagram segala macam, banyak berita-berita tersebut. Kadang kan muncul tuh di layar HP Notif tentang seperti itu ya, Pak. berita, pemberitahuan. Dari internet, dari media sosial, contohnya Instagram dan juga WhatsApp. Sering itu dari grup WhatsApp biasanya paling cepat. Mungkin apa? Yang tadi tuh yang bilang tadi mau apa? Menggeser atau Menjatuhkan. menjadi terkenal. Menjadi terkenal. Oh, biar omongannya dia tuh banyak dipercaya sama orang lain, jadi terkenal, ikut ke dia. Mungkin yang motivasi biar terkenal, atau mungkin juga merugikan suatu kelompok atau masyarakat sekitar. Mungkin orang-orang yang membuat berita bohong tersebut ingin viral dan juga banyak followersnya. Ya pasti ada tujuannya, mungkin untuk memprovokasi mungkin, atau untuk Ya. memecah belah warga, atau itu bisa saja. Tempat nyatanya itu ada beberapa yang tidak percaya. Pada waktu itu saya baca itu tentang pandemi ini, ada yang bilang pandemi udah beres, sudah selesai, nggak boleh pakai masker dan Oh, iya. sebagainya. Tetapi itu yang membuat masyarakat itu gonjang-ganjing, dan ada yang ikutin yang berita Pro. hoax, ada yang ikutin dengan Ada yang beritanya kontra. pemerintah. Sedangkan dengan kalau misalnya mengikuti berita tersebut akan memecah belah suatu masyarakat atau kelompok gitu. Oh, baik. Apalagi kan pemerintah saat ini dengan adanya vaksinasi untuk membuat warga masyarakat itu tumbuh dan bertangguh dan berkembang untuk menyelesaikan wabah tersebut gitu. Bisa saja berita bohong tersebut membuat pertengkaran antara satu sama lain dan juga menghancurkan kehidupan bermasyarakat. Biasanya Masih ada ya, kayak tadi kata Ya. saya, jadi buat resah kan, jadi iya. warga tuh tidak tenang gitu ya dengan berita itu gitu. Gitu kan. Upaya tersebut terhadap masyarakat tersendiri. Masyarakat tersendiri itu harus edukasi terhadap berita yang dibaca dan menanyakan hal tersebut. Dan pencegahannya bagi tentara dan Polri. Kalau tentara itu kan ada Babinsa. Babinsa itu kan mengedukasi masyarakat agar berita yang belum tentu kebenarannya itu dicarikan di sumbernya atau Oh, dicari sumber yang pemerintahan tepat. yang tepat. Jangan hanya membaca sekilas orang percaya. Biasanya saya melakukan literasi digital saja. Betul. Jadi cari tahu dulu kebenarannya berita itu dari sumbernya yang tadi saya katakan. Sumbernya itu dari mana? Kalau memang terpercaya ya berarti itu berita itu. Ada bagian di bidang, ada beberapa bagian. Kalau misalnya di satuan batalion itu ada bidang intelijen. Kalau misalnya di atas itu ada cyber, ada intelijen juga, ada langsung penerangan sebagai sumbernya bisa dicarikan, pengaduan itu berita benar atau enggak sih gitu. Tahu dengan kita report berita tersebut atau juga kita laporkan ke Kominfo. Kalau saya sih dirundingkan dulu ya. Apakah benar ini betul nggak sumbernya dari mana? Kalau misalkan udah tahu, oh berarti berita ini tidak benar, jangan dipercaya. Apakah ada sampai jenjang selanjutnya melaporkan berita ini kemana gitu, bahwa Ya,
beritanya paling ke tingkat atas dari kalau saya dari RW ke tingkat kelurahan, kecamatan gitu. Oh ya, pelaporannya gitu. Ternyata ada berita hoax gitu di daerah. Ya, masyarakat itu sendiri lah. Kalau misalnya Iya. saya sendiri sebagai yang memerangi kan nggak bisa, masyarakat sendiri tersebut kan yang bisa memerangi. Kita Diri hanya bisa sendiri ya, Pak. mengingatkan, mencegah masyarakat tersebut yang bisa ini. Kan nggak setiap tempat atau daerah itu ada tentaranya. Kalau di Tentu saja kita semua sebagai masyarakat dan juga pemerintah. Ya, semua masyarakat Jelas, ya, harus itu dilawan, itu jangan langsung percaya. Iya. Oh ya, mulai harapan saya saat ini dengan slogannya yang kemerdekaan RI yang ke-76, Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh, agar masyarakat mematuhi protokol kesehatan, mengikuti aturan-aturan pemerintah untuk menyelesaikan pandemi COVID-19 ini agar bisa beraktivitas kembali, dapat berkembang kembali, dapat memulainya kembali seperti sedia kala. Tentu saja semoga Indonesia cepat pulih dan juga terhindar dari berita-berita bohong di saat pandemi seperti ini. Tetap bersatu, semakin maju, damai, ya teh ya, tidak ada perpecahan gitu. Amin. Amin ya. Oke. Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagamannya. Indonesia harus kita bela, harus kita jaga demi persatuan dan kesatuan bangsa. Bela negara adalah sikap atau cinta terhadap negara. Sikap bela negara sangat penting dimiliki oleh setiap warga negara karena keutuhan negara ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Sikap bela negara dapat dilakukan oleh setiap masyarakat sesuai dengan peran dan profesinya masing-masing. Salah satu contoh sikap bela negara adalah dengan mencegah penyebaran hoax. Berita hoax merupakan salah satu bentuk ancaman yang dapat menimbulkan perpecahan bangsa. Oleh sebab itu, kita dapat mencegahnya dengan cara mencari tahu terlebih dulu kebenaran dari suatu berita. Harapan kami terhadap Indonesia yaitu semoga Indonesia pun tetap bersatu dan damai di bawah naungan Bhinneka Tunggal Ika. Merdeka! Merdeka!